Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali, saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Diwarnai pesta kembang api, perayaan malam pergantian tahun baru di Papua dan Papua Barat berlangsung meriah. Pastikan pengamanan malam tahun baru lancar, Kapolda sidak pos keamanan di Jayapura. BNN Jayapura musnahkan 3 kg ganja. Kemeriahan malam pergantian tahun diwarnai dengan pesta kembang api yang dipusatkan di lapangan Borasi, Manokwari, Papua Barat. Sebelum pesta kembang api dimulai, ribuan warga sudah berkumpul di lapangan Borasi sejak pukul 10 malam. 5 perwakilan tokoh agama berdoa untuk tahun yang baru agar semakin aman dan damai. Sebelumnya juga berbagai perwakilan tokoh masyarakat, agama dan adat menandatangani surat pernyataan Papua Barat damai dan aman di tahun 2023, di mana tahun ini adalah tahun politik. Baru saja ditandatangani kesepakatan antara para tokoh dengan kita-kita semua yang menyatakan siap mendukung pelaksanaan pemilu yang akan datang di tahun 2024. Kita sebentar lagi akan memasuki tahun 2023, di mana kita tahu bersama tahun 2023 penuh dengan hiruk-pikuk, dinamika, kehidupan perpolitikan. Tentu di sana sini akan banyak berita-berita hoax, akan banyak berita-berita saling yang menyesatkan satu dengan yang lain. Saya berharap pada kesempatan yang baik ini, saudara-saudara, anak-anak terutama, bila menerima berita-berita yang kurang bisa dipercaya atau tidak terlalu diyakini kebenarannya, tolong tanyakan pada aparat-aparat yang berada di sekitar saudara-saudara tempat tinggal, mulai dari aparat pemerintah sipil maupun TNI Polri dan juga para tokoh-tokoh masyarakat adat agama dan lain sebagainya. Ratusan kembang api menghiasi langit Manokwari, hampir 1 jam kembang api dipasang. Sementara di Timika, malam pergantian tahun dirayakan dengan meriah. Warna-warni kembang api mewarnai langit Timika, kendati tepat memasuki 1 Januari 2023, hujan deras turun mengguyur kota. Sepanjang jalan Timika dipadati warga yang memasang petasan dan kembang api, sehingga asap tebal menyelimuti kota Timika. Warga juga menggelar pawai dengan sepeda motor dan kendaraan keliling kota Timika, sehingga beberapa ruas jalan menjadi macet. Aparat gabungan TNI Polri yang sudah disiagakan bekerja keras mengatur arus lalu lintas. Tahun baru 2023 menjadi pesta besar bagi warga Timika setelah 2 tahun mereka tidak merayakan tahun baru dengan meriah karena pandemi. Tahun baru kali ini juga dibarengi dengan kebijakan pemerintah mencabut PPKM sehingga warga menyambut tahun baru sekaligus tahun penuh harapan tanpa pandemi. Hujan yang mengguyur kota Merauke, Provinsi Papua Selatan sejak siang hingga Sabtu malam tidak menyurutkan warga Merauke untuk merayakan pergantian tahun meski tidak semeriah tahun lalu. Sejumlah ruas jalan di kota Merauke seperti Jalan Raya Mandala sepi, lalu lintas relatif lancar dan tidak ada kemacetan. Tidak ada suasana meriah seperti tahun sebelumnya. Hujan yang turun sejak siang hingga malam menjadi penyebab warga enggan bepergian keluar dan sebagian memilih merayakan tahun baru di rumah. Tim Liputan melaporkan dari Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Kapolda Papua meninjau pos pengamanan operasi lilin di kota Jayapura untuk memantau langsung pengamanan malam tahun baru. Pos yang dikunjungi yakni pos pelayanan di Jalan Kelapa 2 Entrop, di depan Sagu Indah Plaza, dan pos pelayanan depan Mall Jayapura.
Kapolda juga memberikan arahan dan semangat kepada anggota yang bertugas, khususnya mengantisipasi penjualan miras yang biasanya menyebabkan banyak kecelakaan di malam pergantian tahun. Ini harus kita betulkan, pastikan Jayapura itu bersih dari minuman keras, penjualannya, supaya orang mau periksa sampai pagi tidak ada mabuk-mabuk. Jadi dia laka lantas, supaya rumah sakit dia tenang juga. Ini teman-teman kalau kelengkar ya, kalau polisinya tidur, kasih tahu saya nanti. Minum, ya periksa, kalau ada yang ganggu, nah polisi nanti datang udah coba pulang tidur saja. Kacau jalan ya, polisi ya, sementara, oke selamat bertugas ya. Ya, sukses terus. Situasi di kota Jayapura aman, aktivitas masyarakat juga berjalan lancar. Kapolda menghimbau seluruh warga agar menyambut tahun baru dengan tidak berlebihan, melainkan dengan berdoa dan berkumpul bersama keluarga. Arthur melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Memasuki malam pergantian tahun, warga Timika memborong petasan dan kembang api hingga ratusan juta rupiah. Bagi pedagang dan agen petasan dan kembang api, tentu kesempatan ini tidak dilewatkan. Namun sebagian pedagang mengaku omset penjualan mercon dan kembang api tahun ini masih jauh dibanding tahun lalu. Salah satu agen kembang api, Andre, mengatakan omset yang diperoleh sangat jauh berbeda dengan tahun kemarin. Karena selain faktor cuaca, minat warga membeli petasan tahun ini cenderung menurun. Tahun lalu ya masih bagus ya. Kalau tahun ini sepertinya karena cuacanya, cuaca hujan terus. Karena tetap jadi belum omset kita ini. Pendapatan ya, kita punya 20 juta satu hari. Ya kecuali kalau malam tahun baru begini ya. 20 juta ada satu hari? Ya. Oh, kalau untuk malam tahun baru ini? Ya kita ya statusan. Ada ya? Ya. Cukup itu ya untuk modal kembali ya? Ya. Tapi memang berbeda jauh dengan tahun kemarin? Berbeda yang cuaca mungkin ya. Terus banyak juga yang ini yang mengajukan jadi ini. Oh, agen ya. Oh, banyaknya agen ya? Ya. Tapi barang yang dijual tidak terlalu Ya, seperti tambang lain saja. harganya juga sama ya? Dibanding tahun lalu itu lebih banyak barang-barang habis. Sekarang Kalau tahun ini banyak tidak habis ya? ya banyak yang Kembang api dijual dengan harga bervariasi dari Rp20.000 per pak hingga Rp6 juta. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Walaupun diguyur hujan lebat, ibadah malam pergantian tahun di Timika tetap berjalan lancar dan khusyuk. Umat Katolik di Timika Provinsi Papua Tengah tetap semangat berbondong-bondong untuk menghadiri misa malam pergantian tahun. Misa dimulai pukul 6 sore hingga selesai dan dipimpin langsung Pastor Paroki Amandus Rahadat. Jumlah umat yang banyak menyebabkan tenda yang disediakan panitia tidak muat, sehingga sebagian terpaksa berdiri kendati diguyur hujan. Tahun ini umat Nasrani sudah bisa kembali menjalankan ibadah setelah 2 tahun dilarang pemerintah berkerumun akibat pandemi. Misa malam pergantian dikawal aparat gabungan dan lintas sektor di Mimika, seperti kelompok paguyuban, ormas, dan aparat TNI Polri. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Sudah bukan rahasia, peredaran narkotika saat ini sudah merasuk ke kalangan pelajar di Jayapura. Jumlah pengguna narkotika dari kalangan ini semakin meningkat dan kondisi ini tentu sangat mengkhawatirkan. Kepala Badan Narkotika Provinsi Papua, Brigjen Rahmat Hidayat mengatakan, narkotika lebih mudah menyebar di kalangan pelajar karena pelajar lebih mudah terpengaruh. Bahkan peredaran sudah sampai ke pelajar di kampung-kampung. Bahkan kemarin itu saya di sekolah, itu ada anak, mereka ketahuan sama satpam, ya, tiba-tiba pluk jatuh bawa ganja, sehingga seluruh sekolah diperiksa. Diperiksa ternyata ada beberapa yang kena ganja itu, ya. Mereka itu di sini sangat sensitif. Orang tuanya itu, ya yang lain yang tidak terkena itu pengen anak yang itu dikeluarkan dari sekolah.
ya toh? Nah, karena akan mengganggu. Tapi saya sarankan ya, bahasanya itu jangan dikeluarkan, tapi bagaimana dia bermohon keluar dari sekolah itu supaya bisa sekolah lagi di tempat yang lain gitu, seperti itu. Karena ini anak-anak ini kan korban saja, ya, dan mereka juga karena itu dipaksa-paksa. Setelah saya selidiki, setelah mereka kumpul dari sekolah, keluar kumpul sama anak-anak, jadi kita nggak ngerti itu diajarin merokok tuh. Merokok itu kadang-kadang sudah dimasukin, jadi ganja-ganja seperti itu, ya. Sementara itu, BNN Kabupaten Jayapura memusnahkan narkotika jenis ganja seberat 3 kg, hasil penyitaan dari Lapas Narkotika Doyo, dan hasil pengungkapan BNN Kabupaten Jayapura selama 6 bulan terakhir. Pemusnahan narkotika dilakukan di halaman kantor BNN Jayapura dan disaksikan petugas pengadilan dan kepolisian setempat. Selain menyita ganja, polisi juga mengamankan seorang pengedar yang saat ini tengah menjalani pemeriksaan. Sementara itu di Merauke, Satuan Narkoba Polres memusnahkan ratusan botol minuman keras jenis Shopee. Minuman keras ini merupakan hasil sitaan petugas selama 4 bulan terakhir dari berbagai tempat di kawasan Merauke. Selain minuman keras, polisi juga memusnahkan makanan kedaluarsa hasil razia dari sejumlah pusat perbelanjaan dan toko. Di mana barang temuan ini yang kami lakukan razia selama 4 bulan dari bulan September, Oktober, November sampai dengan bulan Desember ini. Adapun BB miras ini ada berjumlah 453 botol yang ukuran 600 ml. Sedangkan ada 9 botol yang ukuran 1,5 liter. Kemudian ada juga BB minuman lokal ini ada 2 jerigen ukuran 5 liter dan 2 jerigen ukuran 20 liter. Jadi itu jumlah BB yang kita musnahkan. Kemudian ada juga yang makanan kadaluarsa, jenis rumput laut, itu yang kadaluarsa juga yang kita musnahkan. Kadaluarsa itu waktu kegiatan Natal kemarin kita lakukan pemantauan di toko-toko, ternyata ada barang yang kadaluarsa. Dari kasus ini Pak Kasat kira-kira ada yang diproses? Untuk yang kasus ini memang kemarin ada beberapa yang kita proses. Seperti pada saat awal tahun itu ada kurang lebih 5 kasus yang kita proses. Kemudian yang akhir tahun ini ada 2 kasus yang kita proses. Polres Merauke akan terus menggiatkan razia terhadap minuman keras yang marak di Merauke karena menjadi penyebab tindak kriminal dan kecelakaan lalu lintas. Tim Liputan melaporkan dari Jayapura dan Merauke. 102 anggota Polri dari 2 kabupaten yakni Mimika dan Kabupaten Puncak Sabtu lalu mendapat kenaikan pangkat atas prestasi dan disiplin kerja. Upacara kenaikan pangkat dilangsungkan di markas Batalion Pelopor Satbrimob Polda Papua yang dipimpin langsung Kapolres Mimika. Dari 102 anggota Polri ada 13 perwira dari Timika dan Kabupaten Puncak yang diangkat dari ajun komisaris polisi menjadi komisaris polisi. Menurut Kapolres, kenaikan pangkat merupakan salah satu bentuk penghargaan dalam sebuah organisasi dan bertujuan untuk mengembangkan manajemen strategis pembinaan personel anggota Polri yang kredibel, akuntabel, dan sinergis. Melakukan kegiatan upacara Kopassus, yang mana kegiatan ini gabungan dari personel Polres Mimika, kemudian dari Polres Puncak dan Batalion B Pelopor. Yang untuk jumlahnya total seluruhan itu 102 personil, yang terdiri dari 13 perwira, kemudian 81 bintara dan 8 tamtama. Di Merauke, Papua Selatan, Polres Merauke juga menaikkan pangkat 71 anggota. 2 diantaranya menerima pangkat kehormatan dari IPTU ke AKP dan dari Kompol ke AKBP. Namun ada 2 anggota polisi yang kenaikan pangkatnya ditunda karena tersandung masalah disiplin. Ya, salah satu penilaian dari kepolisian SIPP-nya itu tidak memenuhi syarat. Ya, semua dari Mabes. Ya, dalam kesempatan tadi pagi ini saya sampaikan, saya minta maaf kepada
rekan-rekan yang belum sempat naik pangkat, ya. Tapi saya sebagai pimpinan di Polres Merauke, insya Allah kalau memang persoalan itu ada, jangan digantung, segera diberikan kepastian hukum kepada anggota, seperti itu. Cukup fatal kah Pak Kapolres kesalahan yang dibuat? Ya kalau dikatakan fatal, ya fatal karena tunda pangkatnya. Seperti apa tuh Pak Kapolres? Ya, Kesalahannya seperti apa? pelanggaran. Iya, jadi persoalan ini persoalan yang belum diselesaikan oleh yang bersangkutan, ya, dan juga belum disidangkan. Itu kasusnya saya tidak bisa sampaikan di sini ya, soalnya itu internal kita, ya. Kapolres Merauke meminta anggotanya untuk terus meningkatkan kinerja serta terus memantau situasi keamanan di Merauke. Tim Liputan melaporkan dari Mimika dan Merauke. Selama tahun 2022, gangguan keamanan di Kabupaten Manokwari cenderung menurun dibanding tahun lalu. Polres Manokwari mencatat sepanjang tahun 2022, kejahatan baik di Polres dan jajaran Polsek berjumlah sekitar 1.100 laporan. Jumlah ini menurun dibanding tahun lalu. Sementara kejahatan konvensional meliputi curas, curanmor, KDRT sepanjang tahun 2022 masih cukup tinggi berjumlah 168 kasus. Sudah menjadi kebijakan saya untuk pencabulan anak yang dilakukan oleh dewasa itu tidak RJ, walaupun sudah mediasi bayar denda berapa M pun itu, ya, untuk korban anak dan pelakunya dewasa, maka perkaranya harus lanjut, kecuali pelakunya anak. Karena pelaku anak secara undang-undang ada kesempatan untuk diversi pelaku anak ini, ya. Namun bila pelakunya dewasa, maka kami Polres Manokwari akan tetap memproses sampai dengan peradilan, penuntutan dan peradilan. Terlepas dari adat menyatakan itu bisa mediasi, bayar denda dan sebagainya, untuk prosesnya harus tetap berjalan. Khusus untuk pencabulan anak terjadi peningkatan drastis. P2A Reskrim Polres Manokwari mencatat ada 6 perkara pencabulan anak tahun ini. Sebelumnya kasus pencabulan hanya 4 perkara. Begitu pula dengan kasus penganiayaan terhadap perempuan. Pencabulan anak di bawah umur dan dewasa mencapai 25 kasus. Jumlah ini juga menurun dibanding tahun lalu. Peningkatan kasus asusila ini karena maraknya peredaran film porno melalui internet dan faktor pemicu lain seperti minuman keras. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Yang pertama, hasil pemeriksaan, saya bicara pelaku-pelaku yang Teror kelompok bersenjata masih terus terjadi sepanjang tahun 2022. Terdapat belasan kasus penembakan dan pembantaian akibat ulah KKB di Papua Barat. Gubernur Provinsi Papua Barat, Paulus Waterpauw, meminta polisi dan tentara terus waspada, bahkan menangkap pelaku utama penembakan di Papua Barat selama ini. Mereka mau alasan misalkan itu tidak permisi karena itu wilayah adat mereka atau wilayah apalah dari pemilikan mereka begitu. Menurut saya kalau hanya diusir, dikejar, kemudian berkelahi, pukul, wajar. Dan kalau sudah dicincang-cincang, menurut saya demikian. Saya pribadi yang tidak toleran itu mereka mendapatkan teori, materi, contoh dari mana saya juga tidak tahu. Makanya jujur saja ketika saya hadir bagi PJ di sini, saya serahkan sepenuhnya kepada Bapak Pangdam dan Kapolda. Kapolda Papua Barat Irjen Daniel Silitonga akan terus mengejar KKB yang kerap mengganggu pembangunan di Papua Barat. Kejadian menonjol ya, misalnya penembakan yang terjadi di Bintuni, kemarin juga di Manokwari, ini memang saya atensi betul nih terhadap penembakan ini ya. Nah, beberapa hari yang lalu memang kita tidak jelaskan secara gamblang semuanya apa yang kita lakukan karena berkaitan dengan keamanan anggota dan segala macam ya.
Karena tidak semuanya juga hal ini harus kita sampaikan ke publik terkait dengan strategi yang ada. Jadi beberapa waktu yang lalu memang kita terus lakukan pengejaran, kemudian mempelajari gerak-gerik dari para pelaku ini ya, khususnya penembakan yang terjadi di Bintuni di atas sana, di Meang sana ya. Berdasarkan dia punya momen, bahkan hal-hal yang khusus itu ada status-status siaga 1, siaga 2, siaga 3. Tetapi sejatinya bangun tidur sampai tidur kembali, kapan masyarakat butuh, kapan sesuatu itu ada dalam skala apapun kondisi di wilayah, itu akan hadir. Kelompok kriminal bersenjata pada Oktober lalu membunuh 3 warga sipil di Kabupaten Teluk Bintuni yang saat itu korban sedang bekerja membangun jalan Trans Papua Barat. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Memasuki akhir masa jabatan, Gubernur Lukas NMB meresmikan sejumlah bangunan milik pemerintah, yakni Kantor Gubernur Papua, Kantor Komisi Pemilihan Umum, Majelis Rakyat Papua, dan Kantor Biro Pengadaan Barang dan Jasa atau BPBJ Papua. Selain itu, Gubernur juga meresmikan kantor Samsat di 3 kabupaten, 5 gedung pelayanan RSUD Jayapura, dan pelabuhan Kepi di Kabupaten Mapi. Lukas NMB mengatakan pembangunan 4 gedung tersebut merupakan hasil kerja keras dirinya bersama Wakil Gubernur almarhum Clementinal selama 10 tahun terakhir. Pembangunan gedung ini sudah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Papua. Lukas berharap bangunan ini dipergunakan sebagaimana mestinya oleh generasi muda Papua. Kepada generasi mendatang untuk melanjutkan kepemimpinan dan melanjutkan visi-misi orang tua kita bekerja untuk orang tua kita. Selamat mengisi kantor gubernur, kantor MLP, kantor KPU, kantor WT, semua kantor kita bangun. Jadi kita bangun karena ada Roro Silva. Menteri Keuangan menawar di Papua. Katanya kepala keuangan, uang dari mana? Roro Silva. Zamannya Bas bisa ada, zamannya Silva itu yang saya bangun. Karena penghulu mungkin apa? Kepala keuangan yang mungkin apa? Mau jalan-jalan bisa? Tidak. Saya mau tinggal di kantor ini. Ya. Jadi ini kepada APBD ini Silva. Biaya pembangunan 4 gedung tersebut sudah dianggarkan di APBD tahun 2021 dan 2022. Khusus kantor gubernur, biaya pembangunan menelan 400 miliar dengan desain unik khas tradisional Papua yang dipenuhi ornamen yang mewakili 5 wilayah adat Papua. Dari Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas menyampaikan terima kasih. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.